Barcelona boleh finish di peringkat 2 klasemen Liga Champions. Barcelona harus puas bermain imbang 2-2 melawan Atalanta dalam pertandingan terakhir League Phase Liga Champions 2024-2025 di kandang sendiri. Hasil ini membuat Blaugrana finish di posisi kedua klasemen. Meski gagal meraih kemenangan, Barcelona tetap mencatatkan performa yang solid dalam 8 pertandingan pertama mereka di 2025. Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengakui hal ini dan menyebut bahwa timnya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, Flick juga menyoroti masalah pertahanan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Barcelona. Menurutnya, tim harus terus berbenah jika ingin bersaing di level tertinggi, terutama menjelang babak 16 besar Liga Champions. Hansi Flick mengaku puas dengan finishnya Barcelona di posisi kedua klasemen fase Liga. Meski begitu, pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa timnya masih memiliki banyak hal yang perlu ditingkatkan, terutama di sektor pertahanan. Saya senang dengan posisi kedua di fase Liga. Ini adalah kesuksesan besar bagi tim. Hari ini adalah pertandingan yang sulit. Saya pikir kami bisa bermain lebih baik, tetapi secara keseluruhan, kami puas dengan hasil dan lolos sebagai runner-up, ujar Flick dalam konferensi pers pasca pertandingan, seperti dikutip dari Diario AS. Flick juga memuji permainan Atalanta yang dinilainya sangat solid, terutama dalam bertahan 1 lawan 1. Ini pasti pertandingan yang bagus karena Atalanta bertahan dengan baik 1 lawan 1. Kami belajar banyak dari pertandingan ini untuk persiapan ke depan. Tambahnya, Barcelona berhasil lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions tanpa harus melalui playoff. Pada Jumat mendatang, Blaugrana akan mengetahui lawan mereka, yang bisa saja diantaranya adalah AS Monaco, Brest, PSG, atau Benfica. Meski begitu, Flick enggan berkomentar terlalu jauh tentang calon lawan tersebut. Masih terlalu dini untuk membicarakan lawan. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. PSG ogah ketemu Barcelona di 16 Liga Champions. Fase Liga untuk Liga Champions 2024-2025 telah berakhir dengan semua tim menyelesaikan 8 pertandingan mereka. Barcelona menutup fase ini di peringkat kedua setelah bermain imbang 2-2 melawan Atalanta. Andai mereka berhasil mengamankan kemenangan dalam laga tersebut, posisi puncak klasemen bisa saja menjadi milik mereka. Meskipun begitu, Barcelona tetap mendapatkan tiket otomatis ke babak 16 besar. Namun, tidak semua rival mereka di Eropa mendapatkan kepastian yang sama, termasuk PSG. PSG finish di peringkat ke-15 dalam klasemen keseluruhan, meskipun mereka berhasil menang telak 4-1 atas Stuttgart. Hal ini membuat mereka harus menghadapi babak playoff sebelum mencapai 16 besar, yang berpotensi mempertemukan mereka dengan Barcelona atau Liverpool. Setelah pertandingan, pelatih PSG, Luis Enrique ditanya mengenai kemungkinan menghadapi salah satu dari 2 tim kuat tersebut di fase gugur. Enrique mengakui bahwa ia tidak ingin berhadapan dengan Barcelona maupun Liverpool. Tidak, Barcelona tidak, dan Liverpool juga tidak. Seperti dikutip oleh FCB World, keengganan Enrique menghadapi Barcelona bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Tim Katalan tampil impresif di kompetisi Eropa musim ini, dengan lini serang yang tajam dan performa yang dominan. Di sisi lain, PSG tidak akan langsung bertemu Barcelona. Sebelum mencapai babak 16 besar, tim asuhan Enrique harus melalui babak playoff melawan Benfica atau Brest atau AS Monaco. Barcelona sendiri akan menunggu hasil playoff sebelum mengetahui lawan mereka di fase selanjutnya yang mungkin saja adalah PSG. Christensen siap tinggalkan Barcelona karena minimnya waktu bermain. Bek Barcelona Andreas Christensen tengah pertimbangkan masa depannya di klub sepak bola Catalan tersebut karena minimnya waktu bermain. Diungkapkan Radiocat yang melansir FCB World, pemain internasional Denmark itu bisa hengkang jika situasinya di Camp Nou tak juga membaik dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, posisi Christensen di Barca menjadi tak pasti, terutama karena klub sepak bola asuhan Hansi Flick itu hadapi banyak tantangan dengan rotasi pemain.
Dengan Ansu Fati yang keu-keu menolak pergi dan hengkangnya Eric Garcia tak lagi menjadi opsi bagi Blaugrana, langkah Christensen untuk dapatkan menit bermain secara reguler pun menjadi makin sulit. Meskipun ia sudah buktikan keandalan dan pengalamannya yang segudang, tapi Christensen tetap kesulitan mendapat tempat di starting lineup Barca. Walau beberapa laporan mengindikasikan pemain bertahan itu tetap berkomitmen menuntaskan kontraknya di Catalan, yang masih berjalan hingga tahun 2026, tapi kompetisi yang terjadi dalam skuad Flick saat ini memberi tantangan yang signifikan. Dia yakin, dengan musim ini yang masih cukup panjang, kesempatan untuknya pasti akan datang, terutama ketika ia sedang benar-benar fit. Namun, situasi keuangan Barca bisa menjadi ide hengkangnya Christensen dari Camp Nou. Transfer Christensen tentu saja bisa membantu klub Catalan itu atasi batasan financial fair play FFP mereka. Bahkan membuka pintu bagi Barca untuk menambah kekuatan tim dengan datangkan pemain baru yang memiliki potensi besar. Karir Christensen di Barca terhambat oleh rentetan cedera, yang bahkan telah membuatnya absen selama 5 bulan. Walau ia sudah mendapat izin medis di awal bulan ini, tapi Christensen baru bermain 1 kali di musim ini. Dua pemain bertahan Barca, Ronald Araujo dan Pau Cubarsí, saat ini sudah memantapkan diri mereka sebagai pasangan pilihan utama di lini belakang. Hal inilah yang semakin memperkecil peluang Christensen untuk tampil secara reguler. Barcelona bidik rekor tak terkalahkan di 2025 saat jamu Atalanta. Barcelona akan berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di tahun 2025 ketika menjamu Atalanta dalam lanjutan fase Liga Matchday 8 Liga Champions pada Kamis dini hari 30 Januari. Blaugrana, yang telah memastikan tempat di 8 besar, masih memiliki peluang untuk finish di puncak klasemen fase Liga. Sementara itu, Atalanta yang saat ini berada di peringkat ke-7 akan berusaha mengamankan tiket otomatis ke babak 16 besar pada matchday ke-8. Barcelona hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen Liverpool setelah bangkit dari kekalahan melawan Monaco dengan mencatatkan 6 kemenangan beruntun di fase Liga. Tim asuhan Hansi Flick berhasil menaklukkan Young Boys, Bayern Munich, Red Star Belgrade, Brest, dan Borussia Dortmund sebelum mencatatkan comeback luar biasa melawan Benfica pekan lalu untuk menambah 3 poin lagi ke koleksi mereka. Tidak puas dengan performa tersebut, Barcelona kembali menunjukkan permainan menyerang yang memukau dalam laga La Liga melawan Valencia pada minggu lalu. Mereka mencetak 5 gol di babak pertama termasuk 2 gol dari Fermin Lopez dan menambah 2 gol lagi di babak kedua untuk menang 7-1. Kemenangan tersebut membuat Barcelona tetap berada di peringkat ketiga, terpaut 7 poin dari pemuncak klasemen, Real Madrid. Blaugrana telah memenangkan 6 dari 7 pertandingan kompetitif mereka di tahun 2025 dan membawa momentum positif ke laga pertama mereka melawan Atalanta. Barcelona juga tampil impresif di kandang, memenangkan 3 laga kandang Liga Champions. Kemenangan pada laga ini akan memastikan Barcelona finish di puncak klasemen jika Liverpool gagal meraih poin penuh melawan PSV Eindhoven. Sebaliknya, Atalanta masih harus berjuang untuk memastikan tempat di babak 16 besar. Tim asal Italia itu saat ini hanya unggul 1 poin dari posisi ke-9 setelah mencatatkan 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan di fase Liga.